Halo semuanya, selamat pagi. Udah siap semuanya ya untuk belajar pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran kita tema 3 sub 1. Sebelum belajar, kita harus berdoa dulu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Nah, tentu ya tahu alamat rumahnya. Nah, di tema 3 ini ada di buku cetak halaman 456 dan di LKS halaman 456. Mari kita amati ya. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Ibu ganti nama-namanya ya. Nah, rumah Adi di sebelah kanan, rumah Siti, rumah Ayu kiri. Jalan Ki Hajar Dewantara, di depannya ada musola. Nah, letak ini namanya Dena. Letak rumah mereka kanan dan kiri. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Anak-anakku yang baik, mari kita jawab pertanyaan berikut. Jawab pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, kita lihat ya Denanya. Nah, jawab Adi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti. 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Nah, Ayu yang tinggal di rumah sebelah kiri Siti. Di manakah rumah Siti? Rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkosnya adalah Rp1.000. Itu yang kita lihat di bacaan tersebut. Hubungkan dengan garis, hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan sesuai berdasarkan Dena pada halaman 4. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah, yang di ujung kanan. Rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu ada rumah Adi, adalah rumah Siti. Nah, anak-anakku yang baik, kita amati lagi. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Lihat, Rp1.000 kertas dan Rp1.000 logam. Uang di sekitar kita ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Itu uang logam. Nah, masih ingat ya nak, uang logam? Pernah pegang juga? Pernah lihat? Iya, sekarang coba lihat, amati yang ada di gambar ini. Ini uang berapa? Rp100. Ditulis Rp100,00. Nah, dibaca Rp100. Nah, ini logam berapa nak? Rp200.
Ditulis Rp 200,00. Dibaca Rp200. Nah, ini uang logam berapa, Nak? Rp500. Betul, ditulis sama dengan Rp 500. Dibaca Rp500. Nah, 1.000 uang logam seperti tadi ya, ditulis Rp 10 ditulis sama dengan Rp 1.000,00. Nolnya 3 ya. Dibaca Rp1.000. Nah, perhatikan lagi, Nak, uang logam supaya kita dapat membandingkan pecahannya. Sekarang membandingkan pecahan uang logam antara 1.000 dan 500. Nah, tadi kita sudah tahu ya, Nak, 1.000 nolnya 3, 500 nolnya 2. Nah, 1.000 uang logam Rp 1.000,00, sedangkan 500 Rp 500,00 ya. Jadi mana yang kalau dibandingkan mana yang lebih besar? Nah, ini 1.000 lebih besar dari 500. Nah, ini tulisannya Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, membandingkan pecahan uang logam antara 200 dan 500, coba kita amati bagaimana perbandingannya. 200 Rp 200, 500 Rp 500. 200 lebih kecil daripada Rp500. Nah, membandingkan pecahan uang 100 dengan 1.000. 100 Rp 100, sedangkan 1.000 1.000. Jadi 1.000 itu 3 nolnya ya, komanya itu enggak. Jadi diucapkan 100 lebih kecil dari Rp1.000. Nah, lihat bagaimana cara mengurutkan pecahan uang. Kita simak ya, Nak. Pecahan uang, mengurutkan pecahan uang dari terkecil ke terbesar. 200, 100, 500. Nah, kita urutkan ya, diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Ayo, yang kecil berapa? 100. 100. Yang kedua 200. 200. Yang ketiga 500. 500. Nah, sekarang diurutkan dari nilai uang yang paling besar. Urutkan uang logam tersebut yang paling besar ya. 1 angka 500 ya, 500. Kedua 200. Ketiga 100. Jadi 500, 200, 100. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Ayo kita lihat uang logamnya. Ada 200, 1.000 dan 100. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Iya, angka 100. Uang logamnya 100, 100 atau 100. Lihat angkanya, lihat nolnya berapa. Kedua 200 dan ketiga 1.000. Yaitu 1.000
logamnya yang terakhir ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi, bunyi yang teratur berulang disebut irama, banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, perhatikan ya. Nah, kita dari sini akan latihan ya, keterangannya nomor 1 itu tepuk tangan, T itu tepuk tangan, sedangkan K hentakan kaki. Jadi ada situ angka 1 2 3 do re mi T K K, do re mi T K K, do re mi T K K, do re mi K T T, do re mi K T T, do re mi K T T. Artinya do re mi yang nomor 1 hentakan tepuk tangan, hentakan kaki. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Nah, beberapa irama dapat digabungkan ya. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1 tek, nomor 2 tek, nomor 3 tong. Jadi kalau TK tadi tepuk tangan, K itu hentakan kaki. Jadi kita bunyi 2 tongkat yang dilakukan, bunyi kentongan dipukul T, mendapatkan bunyi irama, bunyi pukul meja, tapi jangan keras-keras ya nak, dan bisa dikombinasikan sendiri. Nah, kalau tongkat dipukul dua-duanya dilakukan itu bunyinya tek tek tek. Kalau kentongan dipukul bunyinya tak 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 tak. Nah, jadi ada 2 ya. Kalau tangan, tepuk tangan prok prok. Nah, meja dipukul tuk. Coba perhatikan gambarnya ya, diamati biar iramanya